Gawat, ambisi investasi Luhut dan Jokowi di balik Komodo versus Jurassic Park. 7 Oktober 2019. Luhut ingin tiket Pulau Komodo 28 juta rupiah khusus orang kaya. Dilansir oleh CNBC-Indonesia.com. Tanggal 2 Oktober 2019. Batal ditutup. Luhut sebut investor Amerika Serikat lirik Pulau Komodo. Dilansir dari CNN-Indonesia.com. 11 Oktober 2019. Menteri Luhut sebut Pulau Komodo hanya untuk orang berduit. Dilansir dari suara.com. Wahai Bapak Luhut dan Bapak Jokowi, proyek ini hanya mengedepankan aspek ekonomi. Pemerintah menjadikan kemiskinan Labuan Bajo sebagai komoditas politik, mengkonversi lahan konservasi menjadi lahan investasi. Wahai Bapak Luhut, wahai Bapak Jokowi, pembangunan ini akan mempertegas bahwa pemerintahan Jokowi tidak lagi memiliki perspektif perlindungan lingkungan. Pemerintahan Jokowi seperti tidak ada arah. Memang, dulu Pak Jokowi bilang tidak ada visi misi menteri. Tapi ujung tombak pemerintahan ini malah Bapak Luhut Binsar Panjaitan. Ia mencanangkan wisata premium di Pulau Komodo dan wilayah lain. Wahai Bapak Luhut, wahai Bapak Jokowi, konsep pengembangan ini menurut kami sangat-sangat keliru diambil oleh Presiden Jokowi. Habitat alami seharusnya dipertahankan jika tetap ingin hewan kadar raksasa ini menjadi kebanggaan Indonesia. Masyarakat adat dan atau masyarakat lokal perlahan-lahan pasti akan tersingkir. Termasuk tatanan ekonomi lokal, komunitas akan hancur karena akan tergerus dengan ekonomi-ekonomi kapitalis yang akan masuk. Wahai Bapak Jokowi, Kepulauan Komodo cuma satu di dunia. Mereka juga spesies langka. Sejauh ini, sampai Presiden SBY bisa jaga kedamaian tempat ini untuk para Komodo. Tapi, sekarang kenapa begini? Wahai Bapak Jokowi, 4.000-an warga di desa Komodo akan terancam pendapatannya jika Pulau Komodo ditutup. Asal tahu saja, masyarakat Pulau Komodo menggantungkan hidup dari pariwisata. Banyak dari mereka yang beralih haluan. Dari awalnya nelayan menjadi penjajah souvenir, pemandu wisata, hingga menyewakan kapalnya untuk wisatawan. Kasihan sekali nasib kami, wahai Bapak Jokowi. Oleh karena itu, inilah ambisi investasi Luhut dan Jokowi di balik Komodo versus Jurassic Park. Proyek pengembangan wisata eksklusif di Pulau Rinca, Nusa Tenggara Timur NTT ramai dibicarakan akhir-akhir ini. Setelah seekor foto Komodo seolah mengadang truk masuk resor Loh Buaya pada tanggal 23 Oktober viral di media sosial. 2 hari setelah kejadian, Kepala Balai Taman Nasional Komodo, Lukita Awang, menutup kawasan tersebut sampai 30 Juni 2021. Lukita tidak menjawab apakah alasan penutupan karena foto Komodo sedang menghadang truk tersebar luas dan mengundang kritik hebat dari publik. Ia hanya mengatakan pertimbangan penutupan adalah proses percepatan penataan dan pembangunan sarpras wisata alam yang dilakukan Kemen PUPR dan demi peningkatan pelayanan dan keamanan wisatawan. Pulau Rinca adalah bagian dari Taman Nasional Komodo TNK. Selain Pulau Komodo, Pulau Padar, dan beberapa pulau kecil lain. Tahun 2015, 3 Menteri Kabinet Kerja mendatangi Taman Nasional Komodo dan mengatakan sepakat mengembangkan kawasan ini sebagai andalan wisata Indonesia. Regulasi terkait pun dikeluarkan. Ada 2 perusahaan yang mendapatkan izin usaha penyedia sarana pariwisata dari 7 yang mengajukan, yaitu PT Komodo Wildlife Ecotourism yang kita singkat KWE,
melalui SK Menteri Kehutanan nomor 796 Menhut 2 2014 dan PT Segera Komodo Lestari yang kita singkat SKL melalui SK Kemenhut nomor 5557 Menhut 2 2013. Proyek ini semakin dipertegas setelah pemerintahan Joko Widodo lewat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK menerbitkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor P8 Men LHK Setjen Kum 13 2019 Sun Spirit. LSM yang bergerak di bidang keadilan dan perdamaian sosial mengatakan, melalui produk hukum terbaru ini, jalan bagi pemilik perusahaan semakin dipermudah untuk dapat mengantongi izin pengusaha pariwisata alam atau IPPA dalam kawasan Taman Nasional. Ketua Forum Masyarakat Peduli dan Penyelamat Pariwisata, Manggarai Besar Aloysius Wahratim Karya, mengatakan, ia dan para penggiat pariwisata di NTT pertama kali mendengar rencana pemerintah mengembangkan Taman Nasional Komodo pada 2016. Setelah melakukan kajian, pria yang biasa disapa Lois ini menyimpulkan proyek tersebut akan merusak habitat komodo, juga kehidupan masyarakat sekitar. Kalau pemerintah serius ingin memutus mata rantai kemiskinan, bukan solusinya membangun itu. Bangun dulu otak-otak masyarakat. Tidak bisa masyarakat dijadikan objek. Mereka harus menjadi subjek, ujarnya kepada reporter Tirto, Senin 26 Oktober 2020. Saat ini, salah satu bukti Iloh buaya sudah digusur untuk pintu keluar masuk alat berat. Di sanalah komodo biasa mencari makan dan menghangatkan tubuh, katanya. Kemudian, ia mengatakan, selama ini daya serap hotel-hotel dan orang-orang lokal juga sangat minim. Pada 2018, Formap dan masyarakat mulai melakukan aksi-aksi penolakan, seiring dengan dimulainya pembangunan kawasan oleh PT KWE dan PT SKL, lewat gerakan #SaveKomodo. Karena desakan massa, Budi Kurniawan, Kepala Balai TKN, ketika itu mengeluarkan surat pemberhentian aktivis pembangunan untuk pihak korporat bernomor S975 T17 TU KTA 8 2018 tertanggal 6 Agustus 2018. Saat itu, kami tertipu. KLHK yang menjanji cabut izin 2 PT itu. Tapi, sampai hari ini, mereka tidak dicabut dan malah berada di belakang investasi untuk mengkonversi, ujar Lois. Formap sempat berencana melakukan audiensi dengan Kementerian PUPR, KLHK, dan Presiden Joko Widodo dengan dimediasi DPRD Mabar pada 24 Maret 2020. Namun, upaya ini gagal. Pemerintah tidak merespon. Aksi penolakan pun berlanjut pada Agustus 2020 di DPRD Mabar. Proyek ini hanya mengedepankan aspek ekonomi. Pemerintah menjadikan kemiskinan Labuan Bajo sebagai komoditas politik. Mengkonversi lahan konservasi menjadi lahan investasi. Oleh karena itu, konservasi dihantam investasi. Ketua Tim Kampanye Hutan Greenpeace, Ari Rompas menilai, pemerintah menabrak regulasi mereka sendiri. Taman Nasional Komodo merupakan kawasan yang tidak bisa diintervensi oleh manusia dan bisnis. Terlebih, UNESCO menetapkan Taman Nasional Komodo sebagai warisan dunia dan harus dilindungi sejak tahun 1991. Melihat keunikan komodo, itu harusnya dilindungi. Dan memang, kawasan konservasi tidak diapa-apain. Ada pengecualian wilayah yang bisa digunakan, ujarnya kepada reporter Tirto, Senin ini. Menurutnya, pembangunan ini akan mempertegas bahwa pemerintahan Jokowi tidak lagi memiliki perspektif perlindungan lingkungan. Pemerintahan Jokowi seperti tidak ada arah. Walau memang Jokowi pernah bilang tidak ada visi misi menteri. Ujung tombak pemerintah ini malah ada pada Bapak Luhut. Dia mencanangkan wisata premium di Pulau Komodo dan wilayah lain. Katanya, Oktober tahun lalu, Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan
pemerintah hendak menyulap TNK menjadi semacam Jurassic Park, film fiksi tentang makhluk-makhluk purba yang dikerangkeng dan akhirnya memangsa manusia. Ia juga menginginkan Taman Nasional Komodo berkembang seperti wisata alam di Afrika yang berbiaya mahal. Pada Februari 2020, ia menyatakan Amerika Serikat berminat berinvestasi untuk proyek tersebut. Bagaimana menurut pendapat Anda?